Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia akan kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Mari kita kepada keterang. Mari kita datang kepada terang. Judul khotbah hari ini adalah kasih Allah. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21. Sebagai pengantar, sebelum saya melayani di kebaktian bahasa Indonesia ini, Tuhan terlebih dahulu memberikan visi dan misi kepada saya untuk pelayanan di Indonesia. Kemudian dia mengizinkan saya berkesempatan mengunjungi berbagai daerah di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Bogor, Medan, Surabaya, Bali, Lombok, Pontianak, Banjarmasin, Jayapura, Sorong, dan daerah lainnya. Pada waktu itu saya mendapat kesempatan untuk memberitakan Injil di sekolah-sekolah Kristen. Setiap kali ada satu ayat Alkitab yang dihafalkan oleh semua siswa SD, itu Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya rasa ayat ini adalah ayat yang paling disukai dan paling banyak dihafalkan oleh orang Kristen di seluruh dunia. Ayat ini juga adalah firman yang telah saya bagikan bersama Aldo dan Jupri pada waktu pelatihan anggota baru yang lalu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Alasan Allah Bapa mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, ke dunia ini adalah karena dia mengasihi dunia. Dunia seperti apakah itu? Dunia tempat kita hidup ini adalah dunia yang penuh dengan dosa dan dunia yang dipenuhi oleh kegelapan. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melepaskan kita dari dosa dan kegelapan, untuk memerdekakan kita dari perbudakan iblis, mengampuni dosa kita dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Itulah keselamatan, sebab manusia hanya dapat menemukan kebebasan sejati, kebahagiaan sejati dan pengharapan sejati di dalam Allah saja. Dalam ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Hal ini menunjukkan dengan jelas tujuan Allah mengutus anaknya. Kata Yunani sode yang diterjemahkan sebagai menyelamatkannya oleh Dia di sini, bentuk dasar dari sode adalah sojo yang memiliki arti dasar menyelamatkan, melindungi dari bahaya, memelihara atau melepaskan. Ini berarti diselamatkan bukan oleh kekuatan pribadi sendiri, melainkan hanya oleh Allah. Hal ini menegaskan ketidakberdayaan total manusia dan kedaulatan mutlak Allah. Manusia dengan kekuatannya sendiri tidak dapat melepaskan dari dosa, kegelapan, dan belenggu iblis. Itulah sebabnya anak Allah datang. Hanya anak Allah yang dapat membebaskan manusia dari dosa dan kegelapan, meruntuhkan tembok yang memisahkan Allah dan manusia, serta mendamaikan kembali manusia dengan Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Keselamatan pada akhirnya berarti kembali kepada Allah Bapa. Namun ada sesuatu yang menghalangi kita untuk kembalikan kepada Tuhan, yaitu masalah dosa, masalah setan si iblis, dan masalah keterpisahan dari Allah. Ketiga masalah ini telah diselesaikan secara tuntas dan kekal oleh hanya Kristus. Semua itu diselesaikan hanya melalui darah Yesus Kristus. Sebagai raja yang sejati, dia telah menghancurkan kuasa iblis, raja dunia ini. Karena itu dia disebut raja segala raja. Sebagai imam yang sejati, dia telah menebus kita dari dosa dan mengampuni semua kesalahan kita yang melawan, memberontak Allah. Sebagai nabi yang sejati, Kristus telah menjadi jalan bagi kita yang terpisah dari Allah. Allah adalah kasih. Kasih Allah itu dinyatakan melalui pengutusan Yesus Kristus ke dalam dunia. Setiap jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia ini hanya perlu menerima kasih Allah ini. Oleh iman saja kita akan menjadi anak-anak Allah karena kasih karunia-Nya. Cukup dengan iman, kita harus perlu mengucapkan pengakuan yang benar. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau yang adalah Allah, mengasihiku dan datang dalam rupa manusia, mencurahkan darah-Mu dan mati di kayu salib, menggantikan aku untuk menebus aku dari dosaku. Aku percaya bahwa Engkau tetap menyertaiku melalui Roh Kudus. Aku percaya bahwa Kristus telah meruntuhkan semua tembok yang memisahkan Allah dan aku. Biarlah Engkau menjadilah Tuhan yang sejati atas hidupku. Terima kasih karena Engkau diam di dalam hatiku dan menuntunku sebagai Roh Kudus, melalui Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Amin. Pokok bahasan yang pertama adalah barang siapa tidak percaya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di dalam hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ini adalah peringatan bagi mereka yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus yang diutus untuk menyelamatkan dunia ini. Bukan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk diselamatkan, melainkan karena mereka sendiri memilih untuk menolak dan meninggalkan Yesus Kristus sang terang. Jika seseorang tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah, Mesias yaitu Kristus, maka ia tetap berada dalam belenggu dosa, maut dan kuasa iblis, dan dengan demikian ia sudah berada di bawah hukuman. Alkitab mengatakan bahwa terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kata Yunani porera yang diterjemahkan sebagai jahat di sini memiliki kaitan dengan sifat iblis. Kata ini berarti jahat, buruk, tidak bernilai dan telah jatuh. Artinya sejak manusia melanggar perjanjian dengan Allah dan meninggalkannya dalam Kejadian pasal 3, manusia hidup di bawah pengaruh iblis dan terus melakukan perbuatan jahat yang terkait dengan sifat iblis, sehingga mereka akhirnya menolak Yesus yang datang sebagai terang. Dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia
sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Orang yang tidak percaya dikatakan bahwa mereka mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka mengikuti jalan dunia ini dan menaati penguasa kerajaan angkasa. Mereka berada di bawah kuasa roh jahat yang menguasai kegelapan, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bagi orang yang tidak percaya, mau tidak mau, tuannya adalah iblis dan ia berada di bawah kekuasaannya. Keselamatan berarti mengganti Tuhan dalam hidup kita dari setan si iblis ke Allah. Kekuasaan iblis digambarkan sebagai kegelapan, sedangkan kekuasaan Allah digambarkan sebagai terang. Ketika kita percaya kepada Yesus datang sebagai terang, kita dilepaskan dari kegelapan. Dalam Matius 4 ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah, Mesias, yaitu Kristus, sudah berada di bawah hukuman. Karena iblis telah menjadi tuan atas hidup mereka. Tujuan iblis adalah untuk menipu, memisah, membinasakan, dan membunuh manusia. Ia menipu dengan mengatakan bahwa Allah tidak ada, dan menipu dengan mengatakan bahwa engkau bisa menjadi seperti Allah. Ini memisahkan hubungan antara Allah dan manusia dan akhirnya menuntun manusia kepada maut, yaitu neraka. Namun, tujuan Allah adalah menyelamatkan manusia yang berada di bawah kuasa iblis, mengampuni dosa, memulihkan manusia kepada keadaan aslinya, hidup bersama Allah dan bersekutu dengannya, serta memberikan kebebasan sejati, kebahagiaan sejati, dan pengorbanan sejati dan hidup yang kekal. Manusia seharusnya mengasihi terang, tetapi justru lebih menyukai kegelapan karena mereka tidak mau dosanya disadari, tidak mau dosanya terungkap. Orang-orang jahat menginginkan perbuatan-perbuatan mereka tersembunyi. Karena itu marilah datang dengan jujur di hadapan Allah. Akuilah bahwa kita adalah orang yang berdosa. Akuilah bahwa hanya darah Yesus Kristus, anak yang diutus Allah yang sanggup menyucikan dosa kita. Akuilah bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak dapat hidup tanpa anugerah Allah. Percayalah bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan yang meruntuhkan tembok, yang memisahkan Allah dan kita, serta memulihkan hubungan dengan Allah. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk saya, untuk kita. Demikian pula Dia mengutus anaknya yang tunggal bagi setiap orang di sekitar kita, bagi seluruh umat manusia. Saya berdoa agar kita melihat setiap orang yang kita temui dengan kasih Allah. Dalam Matius 18 ayat 14, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon menyadari melalui ibadah hari ini betapa menyedihkannya keadaan rohani orang-orang yang tidak percaya.
Saya berdoa agar saudara dapat memberitakan Kristus yang adalah kasih Allah, supaya setiap orang yang kita temui tanpa terkecuali percaya dan mengakui bahwa tidak ada jalan lain untuk datang kepada Allah selain melalui Yesus Kristus. Pokok bahasan yang kedua adalah barang siapa melakukan yang benar. Dalam ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ciri-ciri orang yang mengikuti kebenaran adalah hidup di dalam Allah dan datang kepada terang. Segala sesuatu yang dilakukan, dicapai atau dilaksanakan di dalam Allah tidak perlu disembunyikan dan tidak ada alasan untuk tidak datang kepada Yesus yang adalah terang. Hidup di dalam Allah berarti hidup di hadapan Allah. Selalu sadar akan kehadirannya dalam setiap langkah kita. Seperti seorang hamba yang menjalankan perintah raja dengan penuh kesetiaan, berusaha melaksanakannya tanpa sedikit penenggak dan dengan segenap upaya. Demikian pula orang yang hidup di hadapan Allah yang adalah Raja segala raja, mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa dunia dan menyadari bahwa segala pekerjaan serta kondisi hati mereka diperhatikan oleh Allah yang Maha Tahu. Karena itu mereka menyadari dengan hati yang tulus tanpa kepura-puraan agar ketika Tuhan melihat mereka tidak ada celah di hadapannya. Maka mereka tidak takut, bahkan bersukacita untuk berdiri di hadapan Allah yang adalah terang dan kebenaran yang diutus oleh Allah. Allah menghendaki agar semua orang mengenal kebenaran dan menerima keselamatan. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia juga menghendaki persekutuan yang akrab dengan orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya bagi mereka yang belum diselamatkan, Tuhan dengan sadar menunggu agar mereka bertobat dan berbalik kepadanya. Namun bagi mereka yang sudah diselamatkan, Dia menghendaki untuk menjalin persekutuan yang akrab. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon telah mengetahui kebenaran dan hidup dalam kebebasan sejati. Sebagai anak-anak Allah, kiranya kita menikmati berkat Immanuel, berjalan bersama Allah dan menerima berkat untuk menuntun banyak orang datang kepada terang. Sebagai kesimpulan, Agustinus dalam pengakuan dan berbagai khotbahnya berkata bahwa kasih Allah melampaui pemahaman manusia dan kasihnya kepada satu jiwa pun tidak terbatas. Salah satu doanya yang terkenal berbunyi, Tuhan, Engkau mengasihiku seakan-akan hanya ada aku seorang di dunia ini, dan Engkau juga mengasihi semua orang sebagaimana Engkau mengasihiku. Ini berarti bahwa Tuhan bukan hanya mengasihi seluruh umat manusia, tetapi juga memandang dan mengasihi setiap pribadi sebagai satu-satunya yang berharga. Hari ini setelah ibadah, kita akan menonton film berjudul King of Kings bersama, film yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Mengapa Yesus harus lahir sebagai keturunan perempuan?
Mengapa Yesus harus mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib? Mengapa Yesus harus bangkit kembali? Renungkanlah pertanyaan-pertanyaan ini tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kasih Allah kepada kita semua ada di dalam peristiwa itu. Semoga kita dapat menemukan kasih tersebut melalui film ini. Selain itu, saat kita menikmati kasih Allah kepada kita, kiranya kita juga menyadari kasih Allah kepada keluarga, kenalan, dan suku-suku di Indonesia yang belum mendengar Injil dan mendengarkan suaranya serta memahami misi yang telah dipercayakan kepada kita masing-masing. Secara khusus saya berdoa agar 60.000 orang yang tinggal di Korea percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kebenaran, dilepaskan dari dosa, maut, dan belenggu iblis, serta hidup dalam kebebasan sejati, kebahagiaan sejati, dan pengharapan sejati. Saya juga berdoa agar bersama-sama mereka memancar Injil kebenaran ini, terang Kristus dan terang kehidupan ke seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Sehingga seluruh 280 juta penduduk Indonesia keluar dari kegelapan dan datang kepada terang Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan anugerah, kami mengucap syukur karena melalui ibadah hari ini, Engkau menuntun kami untuk percaya dan mengikuti kebenaran. Tolonglah kami agar setiap orang yang kami temui dapat percaya dan mengakui bahwa tidak ada jalan lain untuk datang kepada Allah selain melalui Yesus Kristus. Dan biarlah kami dengan berani memberitakan Kristus yang adalah kasih Allah. Terima kasih karena Engkau bukan hanya membuat kami menikmati kasih-Mu, tetapi juga menyadari kasih-Mu kepada keluarga, teman, dan suku-suku di Indonesia yang belum mengenal Tuhan, belum mendengar Injil, serta membantu kami mendengar suara-Mu dan memahami misi yang telah Engkau percayakan kepada kami. Secara khusus kami berdoa agar 60.000 orang Indonesia yang tinggal di Korea percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Dibebaskan dari dosa, maut, dan belenggu iblis dan hidup dalam kebebasan sejati, kebahagiaan sejati, dan pengharapan sejati. Kami juga berdoa agar bersama-sama mereka memancar Injil kebenaran ini, terang Kristus dan terang kehidupan ke seluruh Indonesia. Bawalah semua bangsa keluar dari kegelapan dan datang kepada terang, serta tolong kami menjalani hidup yang mengikuti kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.